Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjut lagi nonton anime yang berjudul Tensai Ojo atau Tensai Reijo episode keempat gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu ya mood gua bagus banget ya karena diperlihatin kayak dilemanya si Yuffie gitu ya bahasanya. Yang dimana kayak dia itu sebenarnya masih merasa dilema ya bahasanya terkait dengan apakah kayak dia tuh kehilangan segalanya gitu ya dan bagaimana cara dia tuh bisa kembali kayak ngerasain bebas gitu. Oh, kayak orang-orang sekitarnya pada ngomong kayak kamu tuh sekarang udah bebas gini gini gini, tapi kan nggak mungkin semudah itu gitu ya, khususnya untuk dimana kayak ya dia berjuang sebagai seorang calon ratu dan akhirnya dia kehilangan itu gitu ya, dan yang nggak tiba-tiba dia bisa sebebas si Anis gitu kan. Tapi ya kemarin kayak mereka itu kayak nunjukin bisa dibilang kayak rasa iri kepada masing-masing ya, dimana si Anis sendiri pun juga iri sama si Yupi karena ya dia bisa pakai sihir yang sangat dia cintai gitu ya. Nah di sisi lain si Yupi yang iri sama si Anis karena ya jiwa Anis yang memang bebas banget gitu ya orangnya. Jadi ya menurut gua episode kemarin benar bagus banget, kayak konfliknya itu lebih ke arah karakternya gitu ya. Dan kemarin juga dari reveal kecil-kecilan terkait dengan politik-politiknya ya, kayak yang Baron itu yang rambut hitam itu ya yang ngerebut si Al, itu dia juga kayaknya didukung sama beberapa politikus juga ya, bahasa pejabat-pejabat bangsawan gitu ya. Makanya itu mungkin nanti bakal jadi clue ke depannya tuh istilahnya gitu ya. Soalnya di sini kita belum ngeliat lagi nih si Al kayak gimana gitu ya. Si bapaknya pun juga nggak pernah diliatin marahin si Al gitu ya. Makanya ini kayak gimana kalau misalkan nanti Al ketemu lagi ya bahasa sama si Upi kalau nggak sama si Anis gitu ya. Tapi ya kita lihat lah nanti kayak gimana kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode keempat ya dari Tensai Ojo atau Tensai Reijo. Oke, nih episode 4 kita mulai saja. 1 2 3. Hari paling apes. Oh, makin kejar monster kayaknya ya. Ini yang dua orang yang itu tuh, dua orang yang bukan deh. Iya, petualang itu. Uh, what the hell? Oh, monster gitu kah? Oh, naga. Oke, naga ya. Ngeri sih. Oke, waktu itu kayaknya istilahnya mulai nih ya bahasanya dari faktor eksternalnya nih ya bahasanya. Dimana muncul naga gitu ya, yang istilahnya pasti kan bakal jadi ancaman gitu ya. Tapi gua nggak tahu apakah Anis sama Yuvi bakal terlibat atau enggak ya. Pasti kemungkinan terlibat sih ya, misalnya main karakter gitu kan. Mungkin istilahnya kayak inilah, mungkin kayak istilahnya em, untuk menyelesaikan terkait dengan dilemanya si Yuvi juga mungkin ya. Ya kan istilahnya kan si Yuvi kan kuat secara sihir kan. Nah, mungkin nanti itu tuh bisa digunain buat ngalahin naganya itu. Oke, gila suasananya nih banget ya, bagus banget gitu loh. Suara-suaranya. Hiza Makura. Hmm. Oh, kayak habis nangis kan? Ngelihat kah dia sadar kah?
Orang jujur banget emang ya si Ilya. Iya, yeah. Sindir menyindir gitu loh. Iya. Yeah. Tapi kalau jujur kayak gini memang cocok ya untuk jadi mate-nya si Ilya yang memang agak barbar gitu ya orangnya. Oh. Iya. Oh, udah mulai kayak duk duk doki doki kah? Ya karena kelihatan lesu gitu atau kayak gimana gitu ya si Yuffie. Ya udah peduli banget ya si Anis ya. Uh, iya yeah, mau pahit. Iya. Iya. Malu-malu deh ya. Oh, Nechan. Kelelahan. Ya banyak setelah banyak pikiran gitu ya, ditambah sama yang pokoknya menurut gue kayak banyak pikiran sih. Jadi kelihatan lesu gitu loh. Hmm, Arkansel. Ya kan jiwanya bebas banget gitu loh. Tapi kalau dia iya, inilah dia dilemanya si Yuffie gitu kan. Gue sih pengen ada momen di mana akhirnya dia tuh bener-bener bisa bebas gitu loh. Gue yakin banget si Anis ini yang bakal ngebawa Yuffie terbang anjay. Oke, udah jujur ya, let's go. Nah, kira jujur ya dia. Hmm. Oh iya, dia masih belum bisa bebas gitu loh. Go. Use. Iya. Gila langsung nyerang aja sih Anis anjir. Oh ini dikecek demamnya gitu kan. Let's go.
inilah ya maksudnya momen Yuri ini. Ini udah jelas banget sih ini anime emang anime ini ya, maksudnya anime Yuri cuy. Sebenarnya Sojo Ai ya bahasanya kalau di tingkat anime gitu kan. Mhm. Hmm. Itu kayak malu-malu itu. Ya, tapi demi Anis itu peduli banget sama si Yuvi gitu loh. Oh, dia ikut ketiduran. Hmm. Momennya bagus sih kalau menurut gue ya di antara mereka berdua. Setidaknya si ini udah mulai oke lah bahasanya si Yuvi. Nah, ini si Al ya. Ngapain si Al nih? Oke, siapa ini? Oh, ini si ini yang dibicarain sama si ayahnya si Al, untuk Anis sama Yuvi. Gue lupa nama siapa pokoknya Al gitu kalau nggak salah. Ya nggak sih? Al gitu. Dan mereka ngomong kayak situasi lagi berubah. Apakah yang naga-naga itu dari dia mungkin? Ya, kayak gak ada dukungan lah bahasanya dari si Anis. Uh, iya, dia mah hunter kan? Ya dia kuat lah secara ini. Ini ya. Iya kan? Jadi lebih positif gitu ya. Itulah pentingnya kalau lagi healing masalah fisik maupun mental biasanya datang ke daerah yang memang positif vibes-nya gitu. Dan kan orang-orang yang vibe positif juga. Jadi bagus gitu maksudnya. Oh, dia mau ngapain nih? Yuvi. Oh, oh, dia mau ngobrol kah kayaknya? Ya mau ngobrol kayak ngobrol sesuatu tentang Anis kah? Oh, oh oke, dia kayak ngebawa gue bantuin gitu loh. Ya dia pengen kayak terlihat berguna gitu loh, bukan terlihat, ya terlihat berguna. Hmm. Iya, tapi ketika dia kehilangan, aduh, ketika dia kehilangan semua itu ya, jadi dia kehilangan semuanya. Mewujudkan ekspektasi orang lain. Nah ini nih satu hal yang apalagi dia dibuat dari kecil kayak begitu gitu kan, berjuang demi orang lain. Oh, iya, tidak suka dihormati. Hmm, orang yang kaku. Oh, kayak si Yuvi juga sebenarnya ya.
Hmm. Yeah. Zama Miro. Iya, jadi semakin ikut barbar juga kayaknya ya. Tertular barbar. Tapi kalau misalkan nanti UV ada mode barbarnya sendiri pecah sih. Keren sih. Nyentrik. Ini mesin-mesin malah gak ada bicara digibahin tadi. Hmm. Hmm. Udah mulai bagus ya bahasanya. Nah, maksudnya udah enakan gitu loh. Maksud gue dilemanya kayak udah mulai apa ya? Nah, ini dia. The Cat Guild. Ya kan ada kan yang modern itu kan? Iya. Tolak tingkat atas. Iya. Gold rank. Iya. Ya itulah maksudnya ya, barbar ya. Hmm. Oh, jadi bakal ada banyak monster cuy. Perebutan wilayah monster. Oke, makanya pada bergeser ya. Nah, bergeser ke desa sama kota. Dan waktu itu yang naga itu yang nyebabin. Hmm. Kristal sihir. Wah, Dragonda. Wah, ini tekad sih ya bahasanya ya. Jadi ya mau gimana lagi, mau dilarang-larang bahaya juga ya tekad. Gak bakal bisa mau berhenti gitu ya. Hmm. Tapi gue yakin banget si Yuvi bakal ngebantuin sih. Let's go Yuvi. Aku akan ikut denganmu. Let's go. Let's go. Tapi udah punya pengalaman tarung di depan apa? Garis depan kah? Dragonda. Iya. Yeah. Iya, ikut ke bawah juga.
Hmm. Monster mau ke kota. Iya, jadi dibiarin jalan aja mungkin ya. Oh, incer kota. Hah, sulit, sulit. Sebenarnya sulit ya situasinya. Tapi bagus sih, maksud gue ada dialog kayak gini jadi bagus gitu loh. Gimana nih caranya nih? Ayo. Dalam sejarah kerajaan pertama kali, cuy. Oke. Yufi, Yufi kata Anis. Oh, bukan, Al. Ngapain nih si Al? Oke, tiba-tiba dia datang rencananya apa nih? Oh, udah mau ikut membasmi naga ya. Posisinya aja sekarang mereka tuh nggak bisa dibantai, cowok anjing si naganya. Gila. Iya, sebagai kayak buat hadiah gitu loh. Ambisi. Oh, di dalam kegelapan. Wah. Oh, udah ngomongin si Anue. Ya, ngomongin si ini ya, kakaknya. Hmm. Oh, oke. Iya. Oke. Berarti ada drama ini juga Tata ya. Jadi dia pengen ngebuktiin diri sendiri dari dia sendiri ini si Al. Oke, gua ngerti sih. Iya. Wah, si Anis nih. Aduh. Let's go. Udah keduluan kan? Itulah putrimu. Iya, udah bingung udah gue ngurusin anak. Emang barbar. Maksudnya kan berdua doang, cowok anjing ke daerah yang naga gimana? Abis. What the hell abis? Gak berasa sumpah anjir gila. Abis. Aduh lagi seru-seru lagi sial, sial. Sumpah gak berasa. Keren, keren, keren. Jadi ya, tanya di sini muncul naga ya bahasanya. Jadi akhirnya sekumpulan monster bakal datang ke desa gitu intinya. Dikarenakan munculnya si naga tadi gitu ya. Dan si naga itu pun ngincar itu segerombolan monster tadi. Jadi kalau misalkan mereka ngehadang monster-monsternya dan akhirnya malah contohnya tadi rencananya tuh kayak pengen dibiarin lewat gitu ya. Tapi itu nanti bakal jadi dimangsa gitu dikira saya mereka itu ngambil mangsanya si naga dari si naga itu malah pergi ke ibu kota untuk ngancurin ibu kota gitu. Jadi benar lagi buntu banget sekarang posisinya. Udah ada banyak monster, terus tambah sama naganya juga ikut lagi ikut bareng sama monster itu kan dia ngincer monster-monsternya itu kan. Jadi ikut kepancing juga ke kota gitu.
Kalau masih kan dibiarin lewat ya nanti dia bakal stuck, si naganya literally kayak bakal stuck di kota. Nah, ini dengan ininya ya si Anis, aku pengen ngambil kristal sihirnya itu gitu kan. Dan dia jalan dulu tuh berdua aja nggak masih Yuffie ke tempatnya si naga aja aja. Dan si Al gue akhirnya nggak tahu ya dari perspektifnya dia. Kita tahu akhirnya dilema apa yang sedang dialami gitu ya. Ya habis ya. Pembasmian naga dengan ramuan sihir dan pedang sihir. Oke. Jadi combine ya di antara ilmu sihirnya si Anis sama pedang sihirnya si Yuffie kayak gitu. Oke, segitu aja untuk episode keempat dari Tensei Ojo atau Tensei Rejo. Ya itu tadi untuk episode keempat dari Tensei Ojo atau Tensei Rejo. Jadi kamu guys episode ini ya bagus banget bahasanya gitu ya. Pertama kayak tadi ada kayak pemulaian masalah baru ya terkait dengan munculnya naga. Tapi sebenarnya yang bikin gue tertarik itu sebenarnya ya selain yang naga tadi ya, itu ya terkait dengan kayak penyelesaian daripada dilemanya si Yuffie sendiri. Jadi yang lu tahu bahwa si Yuffie ini kan mengalami dilema dalam hati dia di mana kayak dia tuh sudah kayak berasa kayak nggak punya apa-apa, dia tuh kosong gitu kan. Karena ya tadi sejak kecil dia itu apa namanya digadang-gadang dan selalu kayak dibuat untuk menjadi seorang calon ratu gitu kan. Jadi itu satu-satunya yang dia punya, satu-satunya yang akhirnya dia pegang lah bahasanya. Dan akhirnya ya dia tuh menjadi perwujudan daripada orang yang selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Nah ini kan satu hal yang bisa apa tuh bisa lu relate juga gitu ya, ketika terkadang lu itu jadi insecure terhadap pendapat orang lain dan lain-lainnya. Nah ini sebenarnya yang dialami sama si Yuffie gitu loh bahasanya. Setelah dia akhirnya kehilangan hal satu-satunya yang dia punya itu adalah menjadi seorang ratu gitu ya, dia kehilangan semuanya. Dia bingung nih sekarang mau ngapain, ya dia kosong aja gitu loh bahasanya. Nah itu akhirnya dilema yang ditunjukin episode sebelumnya sama di episode ini sebenarnya. Nah yang gue suka adalah yang akhirnya kayak memberikan kayak saran nasehat gitu ya, istilahnya itu adalah si Anis gitu ya, dimana itu ngomong kayak kalau kamu masih belum tahu tujuanmu ya pelan-pelan aja kayak gitu kan, aku akan menemanimu gini dan lain-lainnya. Jadi kayak apa namanya, selama misalnya contoh kayak tadi kata selama kamu tersenyum aku bahagia gini gitu kan. Jadi maksudnya kayak apa namanya, itu bagus gitu loh, itu bagus banget menurut gua untuk posisi Yuffie yang memang lagi dilema kayak begitu gitu ya. Dan ya si Yuffie pun juga seneng juga ya bahasanya gara-gara ada Anis di situ, dan ya dia sembuh dengan apa ya, bukan sembuh sih bahasanya, secara mental maupun fisik istilahnya gitu ya, jadi lebih enak gitu bahasanya, karena ya memang dia tuh tinggal di tempat yang memberikan dia tuh energi positif dan kayak memberikan hal-hal barulah bahasa ke dia gitu kan. Dan dia juga terinspirasi dengan si Anis juga yang punya jiwa bebas gitu ya, layaknya burung bebas gitu kan disebutnya tadi. Itu keren sih maksudnya. Jadi ya itu momennya bagus banget untuk si Yuffie. Jadi makanya sekarang dia ikut si Anis untuk pergi datang ke naganya itu kan. Jadi situasinya sekarang adalah muncul naga ya, dan akhirnya karena efek dari munculnya naga itu para segerumbulan monster itu akhirnya datang ke kota untuk mencari wilayah baru, desa sama kota lah bahasanya gitu kan. Dan akhirnya ya ini jadi situasi yang genting karena ini segerumbulan monster lah bahasanya, dan naganya pun juga ke distract sama sama monster-monster ini gitu. Dan akhirnya juga ikut ke kota juga masalahnya. Kalau misalkan monster dibiarin jalan nanti naganya ngiranya adalah monsternya di mangsa gitu ya, dia bakal nyerang ke kota. Nah ini situasinya benar lagi sulit banget, naganya bisa terbang, pertahanan darat gak mempan gitu kan kalau dia terbang. Jadi benar-benar sulit lah bahasanya. Makanya si raja itu benar-benar pusing tuh gimana tuh ya. Itu bagus sih maksud pas rapat tadi, maksudnya kayak menunjukkan kayak gak ada apa ya, gak ada bukan alasan sih, kayak nggak ada cara gitu loh. Nah tiba-tiba si Al muncul gitu kan, si Al muncul dimana dia tuh pengen ngelawan si naganya tadi, pengen ikut dalam pembasmian naganya gitu kan. Nah akhirnya di situ tuh akhirnya kita di reveal ya bahasanya terkait dengan sebenarnya dilema apa yang dialami sama si Al. Dan menurut gue ini bagus ya, karena kita nggak pernah tahu ya apa namanya permasalahan yang dialami sama si Al. Dan tadi di sini disebutin bahwa ya sejak kecil sebenarnya Al sama si Anis ya itu ya akur-akur aja, rukun-rukun aja gitu loh bahasanya. Dan akhirnya apa namanya pada saat udah gede ya, si Anis ini akhirnya jadi kayak membuang hak
tahtanya dia ya, dan akhirnya bertingkah layaknya seperti orang bodoh dan lain-lainnya gitu kan bahasanya. Dan sebenarnya itu dia lakuin low-key ya, dan itu pun juga disadari sama si ayahnya juga, itu untuk agar si adanya itu mendapatkan tempat tadi. Jadi digantikan sama si adanya. Gua awalnya mikirnya adalah si Al ini dia itu apa namanya? Gue pikir kayak marah gara-gara dia itu dikasih tanggung jawab itu. Jadi dia tuh kayak nggak bebas karena akhirnya dia akhirnya nikah sama si Yuffie dan lain, kayak dikekang sama jabatan lah. Gue awalnya ngiranya begitu kan, tapi ternyata ini tuh lebih ke arah ini, lebih ke arah akhirnya setelah kakaknya itu membuang tahtanya tadi gitu kan, itu akhirnya si Al ini kan jadi putra mahkota gitu kan. Dan akhirnya ya si Al ini dia tuh mungkin ngerasa kayak bukan direndahkan sih, kayak merasa kayak nggak diakui gitu loh, meskipun dia tuh menjadi putra mahkota. Dan akhirnya malah yang diakui itu adalah si Yuffie, karena kan contoh kayak si ayahnya pun ngomong kayak asalkan dia bukan ayahnya sih, orang-orang bergosip gitu ya, asalkan dia tuh laki-laki, asalkan dia itu ini, alasan dia tuh punya sihir dan lain-lainnya gitu kan. Dan semua orang itu kayak ngebicarain di sekitarnya Al itu, membicarakan tentang si Anis gitu loh, membicarakan tentang si Anis yang kemampuannya dia tadi. Memang kan si Anis ini kan memang jenius ya, bahasanya jenius dalam hal berpikir dengan ilmu sihirnya yang tadi ya, tentang dia meneliti dan lain-lainnya itu. Dan itu kan udah pasti tersebar gitu ya, dan dia pun juga orang-orang pun juga udah pada ngeliat gitu bahwa si Anis ini memang kayak udah petualang ya, bukan petualang apa, dari serikat gitu ya, petualang yang ngalih-ngalihin monster untuk dapetin bahan-bahan tadi. Semua orang itu udah jadi rahasia umum lah bahasanya gitu ya di kalangan sekitarnya raja, dan pasti kan udah nyampe ke telinganya si Al juga gitu kan. Jadi tingkat jenius dan mungkin kompetennya si Anis itu memang udah kedengar, dan akhirnya ya itu mungkin akhirnya Al itu akhirnya ngerasa jadi kayak direndahkan gitu ya, jadi kayak nggak dilirik dan lain-lainnya kayak gitu loh gitu. Jadi akhirnya ya dia menjadi kayak dia menjadi kayak jadi kayak nggak suka lagi sama si kakaknya gitu. Makanya ketika kakaknya ngelakuin suatu hal atau kayak gimana ya, dia jadi kayak pusing sendiri gitu si Al gitu kan. Makanya kayak contoh di sini, di mana dia tuh kan pengen ngalahin naganya gitu ya, dan kemungkinan ini adalah salah satunya cara agar dia tuh bisa menunjukkan kemampuannya dia. Dan ujung-ujungnya tadi udah dicuri start sama si kakaknya sendiri gitu kan. Jadi intinya adalah si Ade ini ya, si Al ini, dia itu cemburu cuy. Bukan cemburu sih bahasanya ya, kayak merasa bahwa ya dia itu juga punya kemampuan, dia itu juga punya ini, dia punya itu juga gitu. Jadi dia tuh pengen membuktikan gitu loh bahwa diri dia ini memang bisa dan kompeten gitu. Itu yang pengen dia lakuin. Dan si Anis pun juga ya, dia tuh pengen si adanya itu pun juga ya membuktikan kemampuan dia. Dengan dia itu ya, dia pun juga pengen fokus ke mengembangkan ilmu sihir kan, dengan semua ya ada penelitian yang dia lakukan. Jadi saya memang sebenarnya ya gak ada masalah, dia pun ngerasa gak masalah kalau selama ada si Al. Tapi masalahnya adalah pembicaraan orang-orang di sekitarnya tadi loh, akhirnya membuat si Al itu berpikir kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu ya apakah Anis tahu bahwa si Al itu mungkin gak suka sama dia. Tapi gue juga masih belum kelihatan juga ya bahwa si Al ini mungkin benci sama si Anis kah, atau mungkin kayak nggak suka gara-gara ya tingkahnya dia yang memang bener-bener barbar banget ya si Anis ini. Jadi kayak mungkin menarik perhatian orang dan lain-lain tadi atau kayak gimana. Soalnya jujur aja yang gue tangkap kayak gitu. Jadi si Al ini kayak pengen membuktikan diri dia, intinya kayak gitu. Makanya ya itu yang dia lakuin sih. Itu menurut gue jadi kayak bisa terlihat gitu loh dari POV si Al ini. Dan kemungkinan adalah dia tuh ngerencanain sesuatu hal gitu ya, sama si yang itu, pokoknya yang disebutin sama si bapaknya si Anis tuh ya, si rajanya, waktu pas dia ngobrol sama si Duk ya, waktu pada saat akhirnya sebelum si Yuffie datang ke ruangan waktu itu yang di episode sebelumnya, kalau selalu ingat kan tuh seperti bahas tuh ya, Al itu kayak punya hubungan sama seseorang nih dari Baron atau apa gitu, gue lupa. Itu akhirnya dibahas tuh bahwa dia itu juga berpihak kepada si Al gitu. Nah ini udah masuk politik nih bahasanya gitu kan, apakah Al bakal terjerumus atau kayak gimana gitu ya, kita lihat lah nanti gimana gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk episode ke
4 dari Tensai Ojo atau Tensai Rejo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-5 kayak gitu ya. Oke, sekitar terima kasih. Bye.